Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Krisna Fitriawan. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Dian Sisilar. Dian Sisilar adalah tempat di mana pembelajaran tidak hanya menjadi pengalaman, tetapi juga menjadi peluang untuk menginspirasi dan menghubungkan diri dengan komunitas pembelajar yang lain. Mari bersama-sama menciptakan masa depan pendidikan yang lebih inklusif, dinamis, dan terbuka untuk semua. Visi kami adalah menciptakan akses pendidikan berkualitas tinggi untuk semua orang di seluruh dunia tanpa memandang batasan geografis ataupun ekonomi. Lalu misi kami adalah untuk menyediakan akses global ke pendidikan berkualitas tinggi dengan menyatukan pengajar berkualitas dan pembelajar dari seluruh dunia yang memungkinkan untuk bertumbuh pribadi, inovatif, dan transformasi sosial. Saat ini kita memiliki banyak masalah dalam mengakses pendidikan. Yang pertama, keterbatasan akses. Yang kedua, materi sulit dipahami. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Dan yang keempat, biaya kursus yang mahal. Untuk menyelesaikan masalah itu, kami memiliki beberapa solusi. Yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan akses, platform ini menyediakan akses ke kurikulum berkualitas tinggi secara global. Untuk masalah materi sulit dipahami, khusus kami menyediakan materi-materi yang sangat mudah untuk dipahami untuk pemula ataupun untuk yang sudah ahli. Lalu yang ketiga, untuk mengatasi masalah kurangnya motivasi, platform ini menawarkan pembelajaran yang sangat interaktif. Lalu untuk biaya kursus yang mahal, di aplikasi ini kami menyediakan berbagai kursus yang murah dan kami juga tidak lupa menyediakan beberapa kursus yang gratis. Lalu ini adalah layanan dari Dian Sisilar. Yang pertama, kursus online. Yang kedua, sertifikasi. Jadi setelah kita menyelesaikan suatu kursus, kita akan mendapat sertifikat sebagai bukti kita sudah menyelesaikan kursus itu. Lalu di sini kami juga memiliki pelacak kemajuan, analitik dan laporan, konten interaktif, dan keamanan privasi. Lalu untuk target market dari aplikasi ini, yang pertama adalah siswa SMA. Kenapa siswa SMA? Karena di umur-umur SMA, itu kan lagi umur-umurnya untuk mencari ini ya, jati diri kan. Nah, platform kami menyediakan tempat untuk itu. Lalu ketika mereka sudah lulus dari SMA lalu melanjutkan pendidikan di dunia kuliah, aplikasi ini pun juga bisa membantu mereka agar mencapai kesuksesan akademik yang lebih besar. Berikutnya adalah financial solution. Financial solution sendiri dari kami adalah biaya pengembangan yang berkisar 2.500.000, biaya infrastruktur yang berkisar 1.300.000, biaya pemeliharaan sebesar 1 juta, dan biaya promosi sekitar 500.000. Berikutnya adalah tim kami. Yang pertama, saya sendiri, Heru Krisna Fitriawan, sebagai project manager dan full stack developer. Lalu ada teman saya Talia Meswara sebagai back-end developer, dan selanjutnya ada Isna Nur Amalia sebagai front-end developer. Aplikasi ini sebenarnya belum selesai sampai saat ini fiturnya. Di sini kami memiliki beberapa rencana untuk mengembangkan aplikasi ini, seperti menambahkan fitur sistem rekomendasi yang akan menggunakan machine learning untuk menganalisisnya. Lalu ada interaksi sosial yang seperti suka, komentar, dan sebagainya. Lalu ada akses offline, jadi kita bisa mengakses kursusnya secara offline. Lalu ada kolaborasi proyek, ada live Q&A session, lalu ada kursus calon pengajar. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin menghubungi kami, bisa kunjungi
website kami learn.dicc.udinus.org, atau bisa hubungi kami melewati email yaitu dicc@ukm.dinus.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang di sini saya akan mendemokan aplikasi kami yaitu DXCC Learn. Pertama, kita akan mengunjungi terlebih dahulu halaman utama dari aplikasi ini. Nah, di sini ada berbagai macam fitur kan ya. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana caranya mendaftar di aplikasi ini. Pertama, kita akan mencet tombol daftar. Nah, di sini kita akan memasukkan nama lengkap, email, serta password. Nah, kita sudah berhasil masuk ke akunnya. Sekarang kita akan mencoba membeli kursus. Misal kita membeli kursus dasar. Nah, di sini sebagai contoh, di sini terdapat deskripsi dari kursusnya. Lalu di sini ada chapter atau konten dari kursus ini. Jadi seperti buku, kalau di buku itu kan ada babnya kan. Nah, kursus ini adalah satu buah buku. Lalu yang satu ini dia telah babnya ya. Kebetulan kursus ini baru saja memiliki satu bab. Jadi hanya ada satu di sini. Tapi nggak apa-apa, kita bisa langsung start free course. Nah, kita kan diarahkan ke dashboard kita. Di sini kita bisa langsung mengklik cardnya ini. Nah, di sini kita bisa diperlihatkan isi dari kursusnya, yaitu sebuah video. Di sini juga kita bisa memberikan komentar. Misal saya ingin memberikan komentar. Nah, komentar akan tampil dan kita juga bisa membalas komentar milik orang lain. Ya. Nah, karena kebetulan di sini hanya ada satu kursus, kita bisa langsung selesaikan kelas ini. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa mendownload PDF. PDF ini adalah sebuah sertifikat yang membuktikan kita sudah menyelesaikan suatu kursus. Nah, ini dia sertifikatnya. Nah, itu kita bisa mencoba kembali lagi. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan sebuah fitur yang sangat berguna untuk kita belajar, itu dashboard. Nah, di dashboard ini kita memiliki berbagai macam petunjuk untuk melihat progres kita dalam belajar. Yang pertama ini adalah lanjutkan belajar. Di sini bisa terlihat kita baru saja belajar dasar. Jadi di sini akan tampil dasar. Nah, jika kita klik, kita akan langsung mengarahkan kita ke kursus tadi, ke kursus dasar. Lalu ada kursus yang dibeli, ada jumlah kursus yang diselesaikan, lalu grade performa belajar. Semakin tinggi angkanya, semakin bagus grade belajar kita. Nah, di sini juga ada parameter grafik yang menunjukkan seberapa kita dalam membeli kursus dan menyelesaikan kursus. Garis oranye ini menandakan kelulusan kita, dan yang biru menandakan pembelian kita. Nah, karena kita memiliki pembelian dan jumlah kursus yang diselesaikan yang sama, jadi ya yang biru ketutupan. Lalu di sebelah sini ada sebuah grafik yang berbentuk lingkaran. Kenapa warna yang di sini pink semua? Karena bisa kita lihat di sini nanti kan kita beli Dart itu kan buat mobile kan ya. Nah, jadi ini mobile programming menandakan yang warna pink ini, jadi kita full warna pink. Tapi kalau nanti kita membeli
kursus dengan kategori web, nanti ya ada lagi yang warna merah gini kan, seperti ini gitu. Lalu selanjutnya di sini ada kursus yang baru saja dibeli, ada dasar, ada juga kursus yang diselesaikan bulan ini, yang baru saja kita juga selesaikan, dasar. Itu juga ada waktunya ya. Nah, ini waktunya. Lalu yang kita lihat tadi ini kursus Anda. Ini tadi, nah tapi di sini kita juga bisa mengurutkan dan memfilter. Ya, karena ini hanya ada satu ya, kita nggak perlu untuk mengurutkan dan memfilter ya, karena sama saja kan. Ini kita juga bisa cari misalnya kita cari yang nggak ada ya, karena ini ada satu, kita cari Rafael. Nah kursus yang Anda cari tidak tersedia karena memang kita belum mendaftarkan diri di kursus itu kan. Nah, kita kembali ke sini. Lalu di sini juga ada daftar transaksi. Di sini kita bisa melihat transaksi kita. Untuk yang gratis ya, ini harga 0 kan. Lalu ini ada tanggal pembelian, lalu ada status. Status ini sampai sekarang sebenarnya belum kelihatan fungsinya, tapi untuk kedepannya ketika kita menggunakan kursus, ketika kita membeli kursus yang berbayar, ketika kita misal membeli suatu kursus, kan kita nggak langsung bayar gitu kan, kadang kan kita bayar nanti aja gitu kan. Nah ketika kita belum membayar, statusnya ini nanti akan berwarna kuning, tulisannya pending. Tapi ketika sudah berhasil menjadi hijau, sukses. Atau ada kemungkinan lagi pembayaran kita gagal nih, nanti warna akan menjadi warna merah dan tulisannya gagal. Di sini kita juga bisa mengurutkan terbaru dan terlama. Karena hanya ada satu, kita tidak perlu mengurutkan ya. Lalu selanjutnya ada fitur profile. Nah di sini kita bisa personalisasi dari akun kita, seperti nama lengkap, alamat email, ada pekerjaan, kantor atau sekolah, dan bio. Ada juga foto dan mengganti password juga bisa di sini. Oke, dan yang terakhir saya ingin menunjukkan tampilannya jika menggunakan mode gelap. Nah ini adalah tampilannya saat menggunakan mode gelap. Ini untuk tampilan di dalam kursus Anda. Lalu ada daftar transaksi dan profile. Ya, sekian dari saya. Untuk fitur sebagai mentor dan author akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan apabila masuk sebagai admin. Saya akan login sebagai admin dengan memasukkan email dan password dari admin. Kemudian kita akan masuk ke bagian dashboard. Nah, untuk bagian admin, itu dashboardnya tampilannya seperti ini dengan beberapa menu. Kemudian di bagian dashboard itu ditampilkan ada jumlah kursus dari keseluruhan, kemudian jumlah materi, jumlah transaksi, dan pemasukan pada bulan ini. Setelah itu ada statistik untuk pembelian kursus. Jadi ditampilkan grafik seperti ini dengan data pembeli dan lulusan. Di sini sudah ada datanya pada bulan September, terdapat 11 pembeli dan ada 5 lulusan dari kursus-kursus yang sudah diambil oleh pembeli. Setelah itu terdapat data dengan kursus dengan pembeli terbanyak pada bulan ini. Ini ada data kursus, kemudian ada kategori kursus, status, dan jumlah anggota. Setelah itu ada data kursus dengan lulusan terbanyak pada bulan ini dengan data kursus, kemudian kategori, dan jumlah anggota. Setelah itu terdapat menu user, di mana menu user ini akan menampilkan user-user yang sudah terdaftar pada aplikasi DevLearn. Sudah ada nama atau username-nya, kemudian ada email dan action, itu data-datanya. Dan action ini digunakan untuk mengganti roles-nya atau menghapus user. Untuk roles-nya, kita bisa mengganti roles-nya atau permission-nya. Nah, untuk bagian roles dan permission itu juga bisa kita manage dengan cara masuk ke dalam menu roles. Di menu roles ini terdapat data roles dan data permission. Di sini kita bisa menambahkan roles dan menambahkan permission. Di sini sudah terdapat data roles, yaitu ada member, author, dan admin. Di sini kita bisa edit seperti biasa untuk mengedit roles-nya. Kemudian kita bisa pilih permission-nya. Kemudian setelah itu
ada permissionnya, kita juga bisa membuat permission seperti dan mengedit permission. Kita dengan menambahkan nama permissionnya dan permissionnya untuk siapa saja, untuk role siapa saja. Kemudian selanjutnya ada menu kategori. Di menu kategori untuk menampilkan data kategori, di mana kita bisa menambahkan kategori juga dengan memasukkan data, nama kategori, dan deskripsi kategori. Datanya seperti ini, ada ID kategori, kemudian nama kategori, kategori description, kemudian actionnya kita bisa mengedit atau menghapus. Mengedit seperti ini. Nah, kemudian ada menu course. Menu course ini untuk menampilkan data course-nya, di mana ada data ID, kemudian kreator atau pembuat course-nya, kemudian judul untuk course-nya, deskripsi course-nya, dan action. Action di sini kita bisa melihat detail dari course-nya seperti ini. Misalnya, ini adalah detail dari course-nya. Setelah itu, ada untuk mengedit voucher-nya. Kemudian ada menu untuk profile. Di menu profile kita bisa mengganti nama, kemudian email, pekerjaan, sekolah atau kantor. Kemudian kita juga bisa memperbarui password atau mengganti password pada menu profile dengan memasukkan password saat ini, kemudian password baru dan konfirmasi password baru. Kemudian di sebelahnya ada fitur untuk mengedit atau mengganti foto profil. Jadi seperti itulah fitur-fitur yang ada pada bagian admin. Selanjutnya ada dashboard author. Jadi di sini adalah tampilan fitur untuk si author. Author sendiri itu adalah si pembuat kuis. Jadi di sini aku misalkan aku sebagai pemilik akun ini, aku adalah author, aku pembuat kuis. Nah, ini adalah tampilan bagaimana tampilan si author bakal bisa melihat statistik, dan kalau untuk nambah kursus juga di tampilan ini, dashboard ini. Yang pertama ada dashboard. Aku langsung aja, di sini ada dashboard. Nah, di dalam dashboard ini ada jumlah kursus. Nah, jumlah kursus ini adalah ya jumlah kursus. Jadi si author udah membuat 2 kursus gitu di akunnya dia, di akun ini. Berarti di sini posisinya aku sebagai author di akun ini aku udah membuat 2 kursus. Nah, di selanjutnya ada materi. Jadi jumlah materi di sini kan di dalam kursus itu ada, di dalamnya ada chapter. Nah, chapter itu adalah materi gitu. Di dalam kursus ada totalnya ada 6 materi gitu. Terus selanjutnya ada jumlah transaksi. Di sini transaksi pembelian dari akun lain, dari user lain, dari si pembelajar gitu. Terus selanjutnya ini ada pemasukan bulan ini. Ini tuh adalah total dari hasil pembelian kursus. Jadi kan di kursus kalau misalnya ada yang beli, itu tuh bakal terkalkulasi di sini. Cuman ini 0 karena emang si kursusnya gratis gitu, jadinya 0. Terus selanjutnya ada ringkasan statistik. Di sini ada statistik pembelian kursus. Jadi di bulan ini ada bulan dan ini jumlah kursus gitu. Dan kelulusan. Untuk yang biru, grafik biru adalah pembelian, berarti udah ada 7 kali pembelian dari user. Terus ada yang oranye adalah kelulusan. Jadi ada 3 user yang lulus di beberapa kursus. Selanjutnya ada data. Kita ada tabel pembeli kursus dengan pembeli terbanyak di bulan tertentu, di bulan ini. Pada saat ini bulannya ada September. Jadi di sini ada Dart dasar dan Python. Terus ada kategorinya, status berjalan yang berarti kursusnya berjalan, bisa diakses semua orang. Terus jumlah anggota itu user yang udah membeli gitu, yang sedang menggunakan, yang sedang mempelajari kursus ini. Selanjutnya ada kursus dengan lulusan terbanyak bulan ini. Nah, ini adalah data tabel yang udah lulus gitu. Jadi secara keseluruhan ini adalah dashboard statistik transaksi gitu. Jadi si author statistik bisa melihat gitu kalkulasinya, statistik aja, data-datanya gitu. Kemudian kita lanjut di sidebar yang kedua, ada kursus Anda sesuai namanya. Ini adalah daftar kursus yang udah saya buat. Kan di statistik tadi ada 2 kursus tuh. Nah, ini ada daftarnya. Di sini ada kursus, ada topik, kategori, status berjalan, berarti dia bisa dibuka semua orang, akses umum. Terus harganya ada 0.
terus juga jumlah peserta. Jadi ada 3 user yang sedang belajar dan ini ada 4 user gitu. Nah di sini ada 3. Nah ini lihat detail kursusnya, terus ini kita bisa edit di sini dan juga hapus. Nah terus oh ya, sebelumnya ini ada bisa urutkan misal dari gitu aja sih, terlama sama terbaru, udah gitu. Nah saya di sini akan mencoba lihat detail kursus. Nah ini adalah tampilan detail kursusnya dari Python dasar gitu kan misal. Nah di sini ada tampilannya, pertama ada introduction tentang materi ini, Python dasar, terus kemudian ada daftar materi. Nah tadi kan aku udah mention tuh di statistik di dashboard ini kan ada kursus dan ada materi. Nah itu ada jumlah materi kan, di sini ada 6, itu tuh chapter, masuknya tuh ke materi gitu loh gitu. Terus di sini ada chapter, nomor, terus judul, jadi judul materi, deskripsi gitu. Kemudian di sini ada edit dan delete. Saya akan coba edit ya. Nah tipe data. Nah di sini si user, aku sebagai author, kalian user si author bisa mengedit di sini gitu. Bisa misal edit materi, data, tipe data gitu lah. Terus chapter, jadinya bisa ngedit di sini gitu lah. Nah, aku copy dulu deh. Nah gitu, terus diupdate aja gitu, jadi dia bakal ke edit. Kemudian delete, ini aku nggak bakal mempraktekkan, tapi intinya dia bakal delete aja. Terus ini untuk nambah materi baru gitu, misal di sini aku asal aja ya, tutorial Python, terus chapter, karena ini di akhir chapter jadi kalian nggak usah nulisin karena otomatis bakal nambah dari yang udah kalian buat gitu kan. Tadi ada 5, berarti dia bakal 6 gitu. Terus di sini ada deskripsi lesson, misal ini adalah deskripsi lesson. Nah di sini ID YouTube, itu kita pakainya YouTube, jadi cukup ID-nya aja. Nah caranya kalau misalnya bingung sebagai pemula, di sini ada petunjuknya gitu. Nah di sini ada materi, materi kita buat. Nah gini, jadi dia bakal otomatis nambah kayak gini ya. Di sini aku hapus aja, iya. Nah gini gitu. Terus kemudian ada daftar anggota pada kursus ini. Di sini ada nama pengguna, ada 3 user yang sedang belajar kursus ini gitu. Terus ada emailnya juga. Udah gitu. Kemudian kita klik lagi. Di sini edit, bisa ngedit. Nah, di sini ada judul kursus, kategorinya gitu. Kategorinya kita udah custom gitu loh, kalau ada ini aja gitu. Jadi yang bakal bisa ngedit, nambah, ngurang kategori ini adalah admin gitu, dari sisi admin. Kalau author cuma bisa milih, jadi ya si author misalnya buat ini gitu. Terus selanjutnya ada harga, bisa custom aja sesuai keinginan kalian gitu. Terus ini ada thumbnail dan juga deskripsi kursus. Kemudian di sini ada visibilitas kursus, kan yang 2 tadi tuh visibilitasnya public, jadi semua user bisa melihat, bisa mengakses gitu. Nah coba gimana kalau aku ke draft gitu. Kalau ke draft berarti dia bakal disimpan di sini dan dia nggak bakal tampil di landing page-nya DevLearn. Jadi intinya dia ya di draft gitu. Intinya si user bisa buat materi aja dulu tapi disimpan di draft gitu. Udah sih ya. Kemudian ada, nah di sini kalau mau tambah kursus bisa aja langsung klik ini di sidebar ini, tambah kursus gitu. Terus ya itu sama aja kayak yang edit, kalian bisa customize gitu-gitu. Yang terakhir ada profile. Di sini profile author bisa edit aja. Misal di sini aku Isna ya, aku adalah Isna. Nah ini Isna, terus gitu ya edit aja. Terus bisa ubah password juga di sini gitu. Ya ini profile, terus simpan perubahan gitu aja. Salah, maaf ya. Nah di sini nah gitu dia bakal keubah. Udah sih ya. Oh ya, di dashboard author ini juga ada fitur dark mode. Nah aku coba, nah gini, jadi bisa customize sesuai kesukaan kalian aja gitu. Sekian demo aplikasi website produk kita, yaitu DevLearn. DevLearn sendiri itu di bawah naungan UKM DNCC. Kita timnya adalah anggota aktif UKM DNCC, Dianus Wantoro Computer Club. Terima kasih.